Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya ingin bagikan kisah nyata perjalanan spiritual seorang hamba Allah akhir zaman yang saya kenal di medsos, yang ingin ma'rifatullah, ingin mengenal Allah. Maka saya anjurkan kepada, sebut saja namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya, untuk bersolawat dahulu. Selain menjaga sholat 5 waktu yang Allah wajibkan, juga ditambah dengan memperbanyak sholawat. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah. Artinya, wahai pemimpin, wahai Rasulullah. Sholawat tersebut sholawat wahidiyah, yang mana saya sudah mengamalkannya sudah insya Allah sudah belasan tahun. Lalu dengan hasil apa yang saya amalkan, saya ajarkan kepada Fulan, karena beliau ingin mengadakan perjalanan spiritual. Karena dengan sholawat itu nantinya akan membersihkan kolbu, yang mana pada umumnya kolbu manusia itu tertutupi titik-titik hitam dosa yang diakibatkan dari maksiat yang terus berulang, akhirnya sulit memahami ilmu Allah. Maka cara ma'rifatullah yang paling cepat adalah membersihkan kolbu dahulu dengan sarana mujahadah, yaitu berjuang dengan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Maka dibacalah oleh Fulan tersebut. Tapi ketika beliau waktu pertama kali membacanya, ketika baru duduk sekilas, tiba-tiba dia dibawa ke alam bawah sadarnya. Diperlihatkan oleh Allah banyak orang-orang memakai baju putih bersih berkelompok. Lalu kelompok Fulan di alam gaib itu ngomong sambil nunjukin, mengatakan itu Rasulullah. Nah, itulah yang terjadi. Itu namanya kasaf, tersingkapnya tirai-tirai kegaiban, terbukanya hijab-hijab. Jadi kalau orang bertakwa kepada Allah, pasti akan mengalami kegaiban-kegaiban. Karena hal itu pernah dikatakan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Wali Kutub, ketika orang itu bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, pasti akan dibawa kepada alam kegaiban. Tentunya kepada hal yang positif. Karena apa? Allah Maha Gaib, pasti akan diajak berkelana untuk mengenal sifat-sifat Allah, asma-asma Allah, yang mana pengetahuannya itu tidak melulu yang ada di dalam kehidupan nyata, tapi juga di dalam alam kegaiban. Jadi kasaf ini terjadi kepada saudara kita, itu ada maknanya. Pada visual yang diperlihatkan kepada Fulan di alam bawah sadarnya, ketika duduk sekilas membaca sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah, kenapa ada penampakan banyak orang memakai baju putih bersih berkelompok. Lalu kelompok Fulan di situ divisualkan juga ngomong menunjukkan bahwa itu Rasulullah. Jadi penampakan ini tidak terlihat fisiknya Nabi, tapi hanya apa? Diperlihatkan orang-orang yang memakai baju putih. Maknanya adalah Allah itu menunjukkan kepada Fulan bahwa riadoh, latihan dia mujahadah dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dikumpulkan dengan para pencinta Nabi, yang mana disimbolkan dengan orang-orang memakai baju putih bersih. Kenapa saya mengatakan begitu? Ini terkait dengan dalil-dalil atau keterangan yang disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan hadis yang lainnya. Disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, aku pernah mendatangi Nabi SAW dalam keadaan memakai pakaian putih. Di dalam hadis riwayat Muslim,
disebutkan Abu Dzar berkata, aku pernah mendatangi Nabi SAW dan beliau dalam keadaan tidur dan ketika itu mengenakan baju putih. Di dalam hadis riwayat At-Tirmizi dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, kenakanlah pakaian warna putih karena pakaian tersebut lebih bersih dan paling baik. Jadi memakai baju putih itu adalah sunnah Nabi. Ketika seorang bermimpi, ketika mengalami kasyaf, ya, penampakan orang berbaju putih, itu simbol kebaikan, simbol kesucian, simbol orang-orang yang baik. Hal itu juga terkait dengan sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis Sahih Muslim terkait dengan ruh. Jadi di dalam hadis tersebut disebutkan bahwa roh-roh itu seperti prajurit yang berkelompok-kelompok. Jika saling mengenal, mereka akan menjadi akrab. Dan jika saling bermusuhan, maka mereka akan saling berselisih. Maknanya adalah roh diciptakan oleh Allah itu memang suka berkumpul, berkelompok. Dan berkelompoknya itu sesuai dengan karakternya. Jika roh yang baik, jika ada roh baik menurut sudut pandang Allah, bertemu roh yang baik lainnya, ya, maka mereka akan menyatu, timbul keakraban. Seperti yang ditampakkan pada pengalaman kasafnya fulan ini. Rombongan itu berbaju putih disebutkan juga itu Rasulullah. Berarti di situ adalah rombongan-rombongan para pencinta Nabi. Dan karena fulan itu sering kali membaca sholawat, maka itu artinya mereka juga orang-orang yang senantiasa membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang mana hal itu adalah seperti yang Allah firmankan untuk anjuran bersolawat di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi, karena saudara kita bersolawat kepada Nabi, Allah itu memberikan simbol keridoannya dengan diberikan, diajak ke sarana alam goib, terjadi kasaf, walaupun sebentar, diperlihatkan bahwa Allah itu ridho dengan visual rombongan putih-putih dan disebutkan nama Rasulullah di situ. Jadi rombongan fulan itu menuju kepada rombongan pecinta Nabi di dalam kejadian kasafnya itu. Artinya fulan sudah diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikonfirmasikannya seperti itu. Nah, kenapa? Karena Allah sudah menyebutkan barang siapa yang mujahadah itu pasti akan terjadi musyahadah atau samudra penyaksian dengan mata hati. Di dalam kitab Risalah Argosiyah, Allah mengatakan kepada rajanya wali Allah, yaitu Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wali kutub. Allah berkata, wahai penolong agung, perjuangan spiritual atau mujahadah adalah salah satu lautan di samudera penyaksian, yaitu musyahadah, dan telah dipilih oleh orang-orang yang sadar. Barang siapa hendak masuk ke samudera musyahadah, maka ia harus memilih mujahadah. Karena mujahadah merupakan benih dari musyahadah, dan musyahadah tanpa mujahadah adalah mustahil. Barang siapa telah memilih mujahadah, maka ia akan mengalami musyahadah, dikehendaki atau tidak dikehendaki. Intinya, musyahadah atau samudera penyaksian dengan mata hati akan terjadi kepada orang yang mujahadah. Apa itu mujahadah? Berjuang dengan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu dengan sarana ketaatan. Ya, bisa dengan sholat 5 waktu dan ditambahi dengan amalan sunnah memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersolawat atasku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Jadi, kalau kita baca solawat 1 kali, Allah membalas 10 solawat, artinya 10 rahmat, 10 pertolongan. Yang mana pertolongan itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, yang efeknya nanti hati yang bersih itu akan mudah memahami ilmu-ilmu Allah, mudah ma'rifat kepada Allah, mudah mengenal Allah, mudah mengenal af'alnya, asma-asmanya, ya, sifat-sifatnya, dan firman-firmannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.